SMA Negeri 9 Bandar Lampung atau Semanlan melakukan pembatasan siswanya menggunakan gadget saat proses kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung. Kepala Semanlan Bandar Lampung, Linda Krisnawati, mengatakan pihaknya melakukan pembatasan tersebut agar siswa harus serius belajarnya. Pembatasan gadget tersebut sudah dilakukan pada 6 Januari tahun 2025. Pembatasan penggunaan gadget di SMA 9 ini kami mulai berlakukan itu pada tanggal 6 Januari 2025. Walaupun wacananya itu sebenarnya sudah lama, Mas. Tapi karena begitu banyak pertimbangan, akhirnya baru kami laksanakan pada tanggal 6 Januari ini. Gitu kan. Alhamdulillah setelah kami mengumpulkan HP anak-anak dalam proses pembelajaran itu, banyak hal yang positif yang kami lihat gitu kan, di antaranya anak-anak lebih fokus belajar, itu yang pertama. Kemudian anak-anak lebih bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian yang berikutnya, anak-anak banyak bermain dengan teman-temannya permainan-permainan tradisional seperti congklak, kemudian senang ya. Selain proses belajar mengajar berjalan dengan baik, adalah anak-anak, hampir semua anak-anak di SMA 9 Bandar Lampung ini, mereka pada saat pelaksanaan sholat zuhur gitu kan, mereka semua ikut melaksanakan sholat zuhur, kecuali kami pagi hari guru yang jam pertama itu mengumpulkan HP anak-anak, masukkan ke box, kemudian HP itu disimpan ke lemari memang ada lemari penyimpanan di loker yang sudah kami siapkan. Nah, nanti HP itu akan dikembalikan ke siswa pada jam terakhir. Jadi guru yang mengajar jam terakhir mengambil lagi HP-nya di loker, mengajar seperti biasa, selesai mau pulang anak-anak baru HP-nya dibagikan. Itu sama sekolah? Tidak. Nah, ketika memang ada guru yang membutuhkan penggunaan HP pada saat proses belajar mengajar diizinkan, tetapi guru tersebut harus meminta izin. Dan kemudian kalau ada orang tua siswa yang memang mereka butuh komunikasi dengan anaknya, maka mereka bisa, orang tua siswa itu bisa menghubungi wali kelasnya atau guru piket atau kontak person. Kontak person itu kita sudah kita berikan tempat call center gitu. Ini kita ada pemberitahuan dahulu kepada orang tua siswa, termasuk kontak person yang bisa dihubungi. Yang tadinya sebelumnya 15 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai, tetapi karena adanya arahan dari Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah bahwa sekolah anak-anak itu kalau pagi hari harus melaksanakan senam Anak Indonesia Hebat, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan berdoa. Sehingga kalau Lampung Mengaji kami tetap posisinya di pagi hari, jam pelajaran anak-anak mungkin akan berkurang, sehingga kami pindah ke 15 menit sebelum sholat zuhur. Semua Lampung Mengaji itu kami arahkan semua anak-anak pada saat 15 menit sebelum sholat zuhur di masjid dengan baik. Itu setiap hari itu anak-anak yang sholat itu banyak di masjid, dan bahkan sampai luar-luar dari masjid. Membawa dampak positifnya ya, karena HP itu bisa dibilang banyak membawa dampak negatifnya. Contohnya kayak banyak yang kita tidak tahu tentang mengenai yang hal-hal yang aneh gitu. Jadi karena adanya gadget atau kebanyakan main HP itu jadi bisa mengenal itu. Terus belajarnya juga jadi yang kayak yang biasa anak yang berfokus pada internet gitu, jadi kayak lebih ngerti, lebih memahami. Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Bandar Lampung tengah melakukan pencocokan nilai raport untuk persiapan seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP pada tahun 2025. Kepala MAN 1 Bandar Lampung, Lukman Hakim, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pencocokan nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 persiapan untuk SNBP. Lukman mengatakan kuota untuk akreditasi A seperti MAN 1 Bandar Lampung ini mendapatkan kuota 40%
dan kemudian menggunakan nilai raport digital hingga ditambah 5%, sehingga kuota untuk MAN 1 Bandar Lampung yakni sebanyak 45%. Para siswa menghitung dan kemudian guru juga sedang mengkonfirmasi nilai tersebut. Setiap anak mencocokkan data itu dan tim evaluasi di MAN 1 Bandar Lampung secara satu persatu akan mencocokkan juga. 2025 ya, di MAN 1 Bandar Lampung hari ini sedang berproses, diawali dari pengumuman di web Kementerian kuota MAN 1 Bandar Lampung karena akreditasinya A maka dapat kuota 40%. Dan berikutnya karena kita memang rapotnya digital, kita upload ke kementerian. Bagi yang menggunakan rapot digital kan dapat tambahan kuota 5%, jadi MAN 1 ini 45%. Karena kita terakhir tanggal 25 Desember itu kita sudah upload nilai rapor anak-anak kelas 12, jadi sudah ready ya. Jadi mereka yang menghitung. Nah, kemudian hari ini sedang konfirmasi setiap anak untuk mencocokkan data itu dengan tim evaluasi yang ada di MAN dengan rapor satu-satu supaya Cocok. tidak ada komplain kemudian hari. Karena namanya anak-anak kadang-kadang udah bener aja masih salah. Nah, makanya dicocokkan antara nilai rapor yang ada di kami kemudian dengan rapor yang ada di anak satu-satu. Dan ini mulai dari hari ini ya. Kemarin sudah sosialisasi ke kelas-kelas bahwa eligible MAN 1 bergabung akan memperoleh sekian kuotanya. Kemudian karena mood kita di atas 400, tidak semua 400 anak itu masuk eligible. Walaupun nilainya bagus, walaupun dia ranking, tetap aja kuotanya mengikuti kuota yang ada dari pemerintah. Jadi bukan satu-satunya jalan untuk masuk perguruan tinggi negeri itu lewat jalur ini ya. Masih ada jalur-jalur tulis dan seterusnya. Setiap tahun MAN 1 di jalur ini ya kita 40%, kemudian di jalur tulis juga kita juga memberikan porsi besar ya. Bahkan di Provinsi Lampung kita juga pemasok ke perguruan tinggi negeri di Unila terbanyak ya, dari masa lewat jalur tes. Nah, kalau di total nanti di akhir kelas 12 itu di tahun ini di atas 94% masuk perguruan tinggi negeri, baik itu keagamaan maupun di perguruan tinggi umum, plus kedinasan seperti Akpol atau Bintara atau di STBDN ya, pokoknya yang sifatnya kedinasan. Dan anak-anak mesti yang memiliki hafalan Quran di atas 10 juz kan nanti ada juga kuota untuk diterima di dinas-dinas dia untuk verifikasi data per anak supaya di kemudian hari tidak terjadi komplain. Nah, ketika walaupun bagus semua nggak mungkin masuk semua. Jadi masyarakat, orang tua juga harus memahami itu bahwa ini hanya salah satu jalur saja. Masih ada jalur-jalur yang lain untuk menuju maupun di luar. Anak-anak itu di awal itu ya kan kita pakai psikolog dari Universitas Uni Lampung ya untuk mengarahkan anak ini potensinya di mana itu pertama. Kemudian dari awal kan memang kita juga wawasan tentang bahasa kita juga kan dulu